Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan IT Infrastructure and Emerging Technology. Nah, di dalam bahasan chapter ini ada 5 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, IT Infrastruktur. Yang kedua, komponen di dalam IT Infrastruktur. Yang ketiga, yaitu tren di dalam komputer hardware platform, khususnya untuk hardware lebih tepatnya. Yang keempat, itu berkaitan dengan software, trennya bagaimana. Dan yang kelima, kaitannya dengan tantangan yang akan timbul ketika kalian memilih untuk memanage atau mengatur IT infrastruktur. Nah, yang pembahasan pertama terkait dengan IT infrastruktur. Jadi, IT infrastruktur ini merupakan suatu investasi dalam bentuk hardware, software, maupun service yang digunakan untuk jasa, untuk konsultasi, edukasi, dan pelatihan yang nantinya akan dibagikan antara satu dengan organisasi, antar bagian bisnis unit di organisasi tersebut. Nah, tentunya di sini untuk IT infrastruktur sendiri merupakan bagian fondasi untuk melayani customer ataupun bekerja dengan vendor dan mengatur di dalam operasional bisnisnya terkait dengan proses bisnis tentunya. Jadi kalau misalnya saya bisa artikan gitu ya kepada teman-teman atau saya simulasikan, di sini ada hardware, lalu kemudian nantinya ada software. Nah, dari hardware ini tentunya diharapkan bisa menunjang untuk bekerja di dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, ketika ada aplikasi yaitu bernama Grab, maka tentunya hardware yang akan kita pakai untuk menjalankan aplikasi Grab itu adalah HP, tablet. Nah, kedua bagian tersebut atau smartphone tersebut bisa digunakan untuk melakukan beberapa macam aktivitas, misal dengan cara memesan driver untuk mengantarkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, atau ketika kita ingin memesan makanan dari satu resto ke resto yang lain. Nah, tentunya yang namanya aplikasi ini itu adalah bagian dari software. Jadi, dengan kata lain, ketika perusahaan Grab melakukan yang namanya investasi infrastruktur TI, yaitu berupa hardware untuk membuat aplikasi Grab itu sendiri, yang nantinya aplikasi itu kalau udah jadi bisa diinstal di HP kita atau di smartphone kita. Nah, tentunya di sini dia sudah mempertimbangkan bahwa yang namanya aplikasi Grab ini nantinya bisa digunakan untuk melayani kita sebagai pihak customer maupun bekerja sebagai pihak vendor, yaitu menjembatani antara pihak Grab dengan pihak customer, di mana vendornya ini adalah kalau misalnya untuk aplikasi GrabFood, maka vendornya adalah restoran. Nah, tentunya investasi di dalam sebuah hardware maupun software ini juga diperlukan layanan. Layanan di sini apa? Mengedukasi atau memberikan pelatihan kepada bagian pihak customer agar nantinya ketika menggunakan aplikasi tersebut bisa lebih paham ketika mau memproses suatu transaksi itu baiknya harus seperti apa. Nah, ini dijelaskan oleh bagian aplikasi Grab tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan IT infrastruktur? IT infrastruktur ini merupakan hal yang terdiri dari secara device tadi, hardware-nya bisa HP, komputer, TV, dan misalnya hardware ini juga ternyata ada alat penyimpanan atau flash disk, hard disk, dan sebagainya. Dan aplikasi software ini juga dimasukkan di dalam infrastruktur TI sendiri atau IT. Nah, tentunya mengapa kok dibuat yang namanya hardware dan software tersebut? Gunanya untuk menunjang operasional di dalam perusahaan.
Tetapi di sisi lain, tidak hanya yang diperlukan untuk melihat gitu ya, investasi di dalam hardware dan software, melainkan juga diperlukan untuk mempertimbangkan anggaran dari segi kemampuan manusia maupun teknisnya untuk mempertimbangkan aplikasi maupun hardware tersebut bisa dilakukan. Jadi ketika ada yang namanya keputusan dari perusahaan ingin melakukan investasi dalam bentuk hardware maupun software, ini juga perlu dipertimbangkan manusianya atau pekerjanya perlu diberi pelatihan atau tidak. Nah, ketika harus diberi pelatihan, berapa biayanya untuk membayar trainernya atau misalnya memberikan uang saku atau uang honor terhadap pihak karyawan yang diberi pelatihan dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini juga harus disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh perusahaan agar infrastruktur IT dalam bentuk hal ini adalah investasi TI-nya, baik hardware, software, terus pelatihan kepada karyawan, itu juga nantinya diharapkan akan memberikan timbal balik atau bisa disebut istilahnya yaitu break-even point. Mengapa kok diperlukan break-even point? Jangan sampai ketika perusahaan itu melakukan investasi yang besar, ternyata uang yang mereka investasikan tidak kembali. Nah, jelas ini tidak menyenangkan bagi pihak perusahaan. Lalu kita lanjut. Tadi saya sempat singgung tentang pelayanan. Nah, pelayanan di sini ada komputer, di mana karyawan, customer, dan supplier diajari caranya menggunakan device tersebut. Lalu di sisi lain, untuk layanan juga ada telekomunikasi. Telekomunikasi ini bisa berupa apa? Ada data, suara, dan video yang digunakan untuk menghubungkan dengan pihak karyawan, customer maupun supplier. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, yaitu adalah data manajemen. Data manajemen ini digunakan untuk apa? Yaitu berkaitan dengan bagaimana caranya menyimpan data dan mengatur data tersebut agar bisa digunakan untuk analisis. Sebagai contoh tadi, Grab yang digunakan oleh pihak konsumen tentunya berisi data-data dari pihak konsumen tersebut. Bisa ada alamatnya, lalu ada teleponnya, terus ada lagi emailnya. Nah, ini data-data yang dimiliki harus tentunya dijaga dengan baik agar nantinya tidak terjadi kesalahgunaan. Nah, tentunya di sini dalam menyimpan data ini juga harus dijaga, perlu dijaga keamanannya serta bagaimana nantinya data ini kalau disimpan, apalagi kalau dia menggunakan bentuk dalam cloud penyimpanan datanya, tidak menggunakan yang namanya CD, tentunya di sini harus yang namanya diperhatikan juga apakah cloud itu mampu menyimpan semua datanya atau tidak, berapakah kapasitas yang diperlukan. Dan misalnya nanti ingin menganalisis berapa jumlah pengguna Grab, maka bisa nggak datanya yang ada di dalam penyimpanan tersebut ditarik gitu ya, atau dikumpulkan satu persatu data-data konsumen tersebut agar nantinya bisa dianalisa. Nah, kita lanjut ke bagian layanan selanjutnya, yaitu adalah software. Software di sini bisa berbentuk online dan jelas digunakan oleh pihak perusahaan. Nah, apa sih software yang bisa digunakan? Yaitu adalah ERP, yang dimana kalau teman-teman ingat kembali, dia akan menghubungkan masing-masing bagian yang ada di dalam organisasi, saling bisa berkoordinasi satu sama lain. Selain itu juga ada CRM. CRM ini kaitannya dengan apa? Yaitu dengan sisi customer, di mana customer ini nantinya akan dibantu atau di-manage oleh pihak perusahaan dengan baik. Misalnya dengan cara apa? Yaitu ada yang bagian helpdesk. Nah, helpdesk ini nantinya ketika perusahaan merasa customer kita kesulitan, maka kita bisa membantunya melalui telepon ataupun email ataupun yang lainnya agar dengan mudah si pihak customer menghubungi pihak perusahaan tersebut.
Lalu yang selanjutnya adalah SCM. SCM ini adalah Supply Chain Management, yang dimana hal ini bisa digunakan untuk membantu hubungan antara pihak supplier dengan pihak organisasi. Diharapkan ketika mereka memiliki hubungan yang baik, tentunya nantinya akan bisa sangat membantu sekali untuk misalnya memberi referensi dalam bahan material ataupun memberi yang namanya bahan baku itu lebih murah. Lalu yang terakhir yaitu KMS. KMS di sini lebih kepada yang namanya knowledge. Knowledge ini bisa dibagikan dalam berbagai macam bentuk. Nah, tentunya mengapa sih knowledge itu harus diabadikan? Karena bisa jadi ketika karyawan ini keluar dan kita sudah memberikan banyak investasi untuk pengetahuan bagi karyawan tersebut, ternyata ketika keluar itu dia tidak memberikan informasi apapun yang dari dia dapat. Nah, ini juga menyebabkan perusahaan menjadi rugi setelah melakukan investasi terhadap pengetahuan karyawan tersebut. Lalu selanjutnya servis yang lainnya adalah fasilitas fisik. Fasilitas fisik ini bisa berkaitan dengan instalasi komputer, lalu instalasi telekomunikasi dalam bentuk jaringan, instalasi terkait dengan penyimpanan atau database manajemen sistem, atau lebih kepada instalasi software. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan oleh bagian infrastruktur TI gitu ya. Jadi kalau ketika mau menginvestasikan suatu teknologi, ini juga perlu diperhatikan untuk layanan yang bagian fasilitas fisik bagaimana. Perlu nggak kita melakukan yang namanya jasa atau pengadaan jasa terkait dengan instalasi-instalasi. Lalu selanjutnya adalah layanan. Layanan manajemen TI ini berkaitan dengan bagaimana bisa dibuat untuk perencanaan dan pengembangan, serta mengkoordinasikan unit bisnis di dalam bidang akuntansi, biaya TI maupun proyek. Jadi, bagaimana caranya agar bisa layanan dalam bidang manajemen ini? Tentunya misalnya kalau direncanakan untuk menginvestasikan dalam bentuk rupiah, untuk pembelian suatu software, nah bagaimana? Apakah uang ini akan kembali atau tidak? Seperti itu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan matang-matang untuk pengembangannya. Lalu selanjutnya ada bagian layanan untuk kebijakan teknologi informasi. Tentunya untuk standar, bagaimana caranya menggunakan standar teknologi dan bagaimana caranya kalau misalnya menggunakan suatu bentuk jaringan, maka di sini bisa menggunakan yaitu bahasa standarnya untuk di dalam alamat internet website gitu ya, menggunakan www atau World Wide Web. Nah, ini adalah standar ketika menggunakan suatu teknologi informasi berkaitan dengan yaitu internet. Lalu selanjutnya adalah edukasi teknologi informasi. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, diperlukan pelatihan di bagian karyawan tentunya untuk menginvestasikan apabila karyawan ini nantinya digunakan untuk menggunakan suatu software, maka dia diharapkan bisa menggunakan software itu dengan baik agar nantinya bisa dengan mudah untuk membantu operasional di dalam perusahaan. Selanjutnya ada di bagian penelitian dan pengembangan. Nah, ketika suatu teknologi ini diterapkan, diharapkan pastinya dia akan membawa dampak yang positif kepada perusahaan. Nah, ketika perusahaan ini merasakan yang namanya dampak positif, maka perlu juga dipertimbangkan mau dilanjut tidak sampai ke depannya investasi di dalam bentuk teknologi informasi ini. Jangan sampai sudah mengeluarkan uang dengan banyak gitu ya, ternyata investasinya tidak bisa dilanjutkan kembali. Lalu selanjutnya ini tadi gambaran di dalam infrastruktur TI. Jadi infrastruktur TI dan layanannya gitu ya, ini harus sejalan dengan strategi bisnisnya, terus strategi di dalam teknologi informasinya, lalu penerapan teknologi informasinya guna untuk menghubungkan dengan pihak customer maupun dengan pihak yaitu
perusahaan itu sendiri. Jadi dengan kata lain, beberapa hal ini itu harus sejalan dan mereka jelas harus saling berkoordinasi satu sama lain agar investasi tersebut di dalam infrastruktur TI tentunya bisa mengharapkan yang namanya, yaitu kalau tujuan perusahaan adalah mendapatkan profit yang setinggi-tingginya. Jadi kalau tadi perusahaan Grab yang saya contohkan, maka tentunya dia menginginkan yang namanya usaha menjadi lebih global gitu ya, karena bisa memenangkan hati konsumen atau bisa digunakan aplikasi itu ke seluruh wilayah di Indonesia, misal seperti itu untuk strategi bisnisnya. Nah, tentunya TI strateginya gimana? Tentunya di sini juga bisa harus mengakomodir permintaan dari setiap customer. Apa saja yang diminta? Yaitu di sini dikaitkan bagaimana caranya ketika customer itu memesan makanan atau memesan jasa, dan tentunya di sini pihak Grab harus bisa membantu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Di sisi lain juga ada di bagian teknologi informasi khususnya untuk penggunaan aplikasi tersebut. Berarti apakah diperlukan edukasi? Tidak, untuk melatih bagian customer. Jika perlu, bagaimana bentuk edukasinya? Jadi dengan kata lain, infrastruktur TI ini itu muncul karena adanya yang pertama strategi bisnis, terus kemudian strategi teknologi informasinya, lalu information teknologinya, sampai dengan pihak yang akan kita jadikan untuk sasaran dari pihak perusahaan gitu ya, untuk membantu mewujudkan yang namanya profit, seperti itu.